Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue akan membuat reaction terhadap video TikTok dari Dayana ya. Jadi gue punya akun TikTok ini hanya untuk 2 orang ya, Dayana dan Vicky Naki. Jadi khusus untuk relation mereka gitu ya. Jadi langsung aja kita lihat, karena ada beberapa dari kalian yang minta saya untuk bereaksi terhadap salah satu video yang diupload Dayana dalam bahasa Inggris gitu ya, dan saya diminta untuk bereaksi tentang itu gitu ya. Oke, langsung aja kita bereaksi tentang video Dayana ya. Jadi ini ada 4 video yang belum saya tonton ya. Salah satunya ini yang ada tulisannya ya. Mungkin maksud teman-teman ini yang ada tulisannya ya. Jadi langsung aja saya buka ya. Langsung aja saya terjemahkan dulu ya sampai ke bawah nih. Menurut versi saya, kalian bisa menolak kalau ada yang salah dalam terjemahan saya ya. I'm a very straightforward person and I always say what I don't like. Jadi Dayana itu dia bilang dia itu orangnya tegas gitu ya. Jadi dia selalu berkata yang kalau misalnya dia nggak suka ya dia nggak suka gitu ya. Jadi dia nggak menutupi apapun. Kalau dia ngelihat sesuatu dia nggak suka ya dia bilang nggak suka gitu ya. I can be rude if I feel like it. Saya bisa menjadi sangat barbar gitu ya. Kalau misalnya dia merasa itu dia suka gitu ya. At the moment, haters are writing all kind of bullshit about me to my mom. Pada saat ini, para hater menulis sesuatu yang bullshit ya, sesuatu yang omong kosong tentang saya kepada mama saya. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Ini sangat penting nih, pernyataan ini ya. Tapi nanti ya saya mau terjemahkan dulu sampai bawah ya. There is no need to expect wedding or relationship with anyone. I live my life. Tidak perlu berharap pada sebuah pernikahan atau sebuah relationship, with anyone, terhadap siapapun. I live my life. Saya menjalani hidup saya. Flirt with whatever I want and do what I want. Menggoda dengan siapapun yang saya mau dan saya suka gitu. Please leave my private life alone. Jadi tinggalkan kehidupan pribadi saya gitu ya. Jadi untuk lebih lanjutnya saya mau kira-kira apa sih yang mau dia utarakan gitu ya. Kalau misalnya kita mau terjemahkan ini, kita harus melihat kejadian sebelum dia ini update status seperti ini ya, mengupload ini. Jadi ada satu kejadian sebelum ini, yaitu dia sedang live dengan siapa namanya penyanyi itu, dan tiba-tiba dia live bersama penggemarnya gitu ya, dan dia sangat marah gitu ya. Ditanyakan mengenai kapan dia menikah. Sebetulnya kalau misalnya secara logika nggak mungkin dia langsung marah mendengar itu gitu ya. Mungkin ya ia marah tapi nggak sampai berkata kasar gitu ya. Tapi kita lihat di paragraf kedua dia sangat menyesalkan ada orang-orang berkata omong kosong kepada ibunya. Kemungkinan itu sangat mereka itu nanyain tentang pernikahan terus ke mamanya Dayana gitu ya. Dan itu terbukti pada video part 6 ya. Dia 2 kali komplain sama Vicky tentang ada orang yang menanyakan pernikahan ke ibunya. Dan itu gak main-main ternyata. Memang bener dia komplain masalah itu ya. Dan puncaknya pada video live ini, pada video live kemarin,
dan dia mungkin terkonek bahwa orang yang menanyakan itu kemungkinan besar yang menanyakan itu ke mamanya, dan mungkin mamanya komplain juga masalah itu. Jadi pada teman-teman nih harap ya, udah kehidupan pribadinya dia stop ditanyain ya. Masalah dia mau nikah sama siapapun dengan siapapun ya itu terserah dia kan. Nanti kalian tanyain sendiri aja kalau misalnya untuk relationship sama Vicky dan Dayana, dan kemungkinan tuh merupakan kehidupan pribadinya dia yang dia bilang jangan ganggu kehidupan pribadi saya gitu ya. Jadi itu. Jadi intinya yang ke bawah-bawah juga sama ya. Jadi intinya kehidupan pribadinya dia ya hanya dia yang tahu gitu. Kalian nggak boleh mencampuri kehidupan pribadi. Kalian belum expect dia terhadap hubungan relationship terhadap Vicky gitu ya. Tapi nggak boleh selalu menanyakan itu gitu. Dia nggak suka. Karena mungkin perbedaan budaya juga ya. Kalau misalnya ya gini aja deh, kalau di Indonesia gitu ya, kalau lu ditanyain lu kapan mau nikah, tersinggung coy, tersinggung. Jadi hampir sama gitu ya. Ya mungkin budaya di sana lebih ekstrim lagi ya, kalau lu ditanyain nikah terus itu risihnya lebih double dari apa yang lu rasain para jomblo waktu ditanyain kapan lu nikah kan gitu. Jadi berhati-hatilah dalam berkomentar ya. Ini saya lihat nih kalau misalnya Dayana live terus dia upload sesuatu, kalian tuh pada nulis yang macem-macem ya, bercanda macem-macem gitu ya. Saya selama ini terus terang nggak pernah berkomen satupun, karena buat apa gitu, itu komen banyak banget gitu, kelihatan pun enggak gitu dibaca. Jadi tolonglah kalau misalnya berkomen yang benar gitu ya, jangan nanya sesuatu yang pribadi nggak bakal dijawab, bahkan malah membuat kesal dia gitu ya. Terus ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris juga ngomong di situ, itu buat apa gitu, dia juga nggak ngerti. Jadi tolong para netizen ini ya realistis lah, ngapain sih kita ngomong-ngomong kayak gitu, apalagi mengenai pribadi ya, itu urusan sangat sensitif bagi Dayana. Dan Dayana ini orangnya sensitif banget. Dia baca, ternyata dia baca itu satu persatu tulisannya. Itu terbukti di live-nya dia yang terakhir itu. Itu banyak komen kan berber, tapi dia baca dari awal tuh. Dari paragraf 1, paragraf 2 dia baca itu. Sampai untungnya paragraf ketiga ngeselin dan dia matiin gitu. Jadi ternyata Dayana ini orangnya ya itu, dia nggak semua diperhatiin ke detailnya ya, satu dua, dan itu bisa jadi bumerang buat dia juga sebenarnya. Tapi kalau kalian bener-bener cinta sama Dayana itu kan, kalian ngertiin loh, kalian jangan nulis yang macem-macem loh, karena dia bakalan baca gitu ya. Terutama di IG-nya mamanya Dayana, jadi stop ya. Ada yang DM, ada yang nulis macem-macem di IG-nya mamanya Dayana, itu stop ya. Karena di sini dia udah komplain keras ya. Dia komplain 2 kali di part 6 dan di komplain di status TikToknya ini ya. Jadi tunggu aja. Kalian mungkin nggak sabar kayak nonton drama Korea gitu, pengen the next secara jelas gitu. Ini kan bukannya drama gitu, ini kan kehidupan orang gitu. Nggak mungkin mereka punya skrip besok hari harus lebih baik dari relation hari ini gitu, nggak mungkin. Jadi tungguin Vicky Naki ke Kazakhstan baru clear masalahnya gitu kan. Sekarang kan nggak clear. Terus ada lagi nih masalah Eci itu kan temennya Vicky Naki sebelum Dayana deket sama Vicky. Jadi wajar lah dia mau, saya lihat banyak komplain dia jalan-jalan ke mall. Ya wajar lah, dia temen sejak di Bapau, dia itu misalnya paling deket itu sama Eci, jalan-jalan kemana-mana sama Eci. Bukan berarti dia serius,
Tapi kan secara temenan, kalaupun dia berrelationship sama orang lain, nggak mungkin kan dia tinggalin gitu aja. Dan emang selama ini udah ada jarak itu loh. Biasanya Vicky itu sebelum kenal Dayana gitu ya, tiap hari dia live sama si Eci ini. Tapi semenjak uh, part berapa gitu, dia udah nggak mau lagi live sama Eci loh. Walaupun Vicky itu nge-live tiap beberapa hari belakangan, dia nge-live tapi nggak pernah gabung sama live-nya Eci gitu ya, nggak pernah lagi berhubungan secara live gitu ya, yang mau dipertontonkan. Berarti dia menjaga sesuatu kan intinya. Jadi kalau misalnya dia jalan sama orang lain, bukan berarti dia memilih orang itu, karena dia menjaga pertemanan. Jadi kayaknya kepanjang banget nih video kali ini ya. Jadi sebagai netizen yang smart, tolong nih minimal 10.000 orang yang nontonin video saya ini, yang suka DM macem-macem, udahlah tinggalin. Ngapain sih seperti itu? Nanya aja yang bener di luar privasi mereka gitu ya. Jadi tolong jaga perasaan mereka juga ya. Apalagi Dayana ini bukannya artis loh, orang biasa yang tiba-tiba melesat jadi artis. Ada kegagapan sendiri. Saya sendiri gini ya, di video saya bukan artis ya, tapi kalau ada orang yang hate sama saya benci banget. Saya benci banget. Apalagi orang kayak Dayana yang sensitif banget. Jadi tolong dimengerti mereka, kalau kalian mau hubungan mereka jadi baik gitu ya. Kalau seperti ini masalahnya jadi bukan berpengaruh loh terhadap image dia ke Vicky nantinya gitu ya. Gimana ntar gue kawin sama Vicky, kehidupan pribadi detail gue bakalan diekspos. Jadi dia nanti relationnya nggak nyaman gitu. Oke, segitu aja video gue, udah banyak banget ini, 10 menit lebih kali ya. Langsung aja, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.